Shalom saudaraku, puji Tuhan kita diberi kehidupan hari ini dan saya percaya ada berkat Tuhan bagi kita semua. Dan sebelum kita melakukan berbagai hal yang kita sudah persiapkan dan rencanakan, izinkan saya menyampaikan renungan pendek pagi ini yang saya beri judul Wujud Nyata Takut akan Tuhan. Teksnya diambil dari Amsal 8 ayat 13, berbunyi demikian. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkaan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Saudara sekalian yang kasih, siapakah orang yang disebut takut akan Tuhan? Orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang yang selalu memberi hati dan perhatian, memberi telinganya untuk mendengar didikan, memperhatikan ajaran, memperhatikan dan memahami sabda Tuhan, sehingga orang itu berperilaku mulia, tidak tercela. Orang itu menjadi orang yang takut kepada Tuhan. Dan orang yang takut kepada Tuhan, berdasarkan teks yang kita baca tadi, itu mencerminkan sikap yang sangat baik. Apa sikapnya? Apa wujudnya orang yang takut akan Tuhan? Yang pertama, dia benci kepada kejahatan. Orang yang takut kepada Tuhan itu membenci kejahatan. Saudaraku, kejahatan itu adalah perilaku tercela yang kadang-kala dilakukan orang demi mendapat keuntungan, mendapat sesuatu yang menyenangkan, walaupun sesungguhnya menyusahkan dan membuat orang lain menderita. Saya baca kisah seorang wanita yang mencuri perhiasan yang nilainya sangat fantastis. Kalau wanita ini bekerja keras 3 tahun dan seluruh gajinya ditabung selama 3 tahun, gaji 3 tahun itu belum mengalahkan perhiasan yang dia curi, nilai perhiasan yang dia curi. Dan yang menarik, apa yang dilakukan dengan mencuri itu hanya perlu 3 menit. 3 menit kabur dan dia mendapat uang sangat besar. Tetapi saudaraku, kejahatan seperti ini, walaupun hasilnya besar, kalaupun misalnya dia tidak tertangkap, katakanlah begitu, tapi dia tidak pernah menikmati hasilnya. Selalu ada ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, resah, gelisah karena ada kejahatan yang dia lakukan. Dia membayar harga dengan resah, gelisah, khawatir, dan takut. Lalu yang kedua, ciri orang yang takut akan Tuhan adalah benci kepada kesombongan, kecongkaan. Orang yang sombong, orang yang congkak atau arogan adalah orang yang merasa paling bisa, paling pintar, paling berjasa, paling sanggup. Dan biasanya kemudian dia meremehkan orang lain, menganggap orang lain tidak ada apa-apanya, orang lain tidak bisa diandalkan. Hanya dia yang merasa selalu bisa. Dan orang seperti ini adalah orang yang sangat susah bersosialisasi, berinteraksi dengan orang lain. Suka mencela, suka meremehkan. Dan akhirnya orang yang seperti ini merusak tatanan hidup bersama dalam masyarakat, apalagi dalam gereja. Kemudian yang ketiga, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang benci kepada tingkah laku yang jahat. Tingkah laku yang jahat, yang menyusahkan orang lain, yang menjijikkan, yang membuat orang lain kehilangan damai sejahtera, yang membuat orang lain kehilangan sukacita. Dan tipu muslihat itu adalah tingkah laku yang tercela dan membawa petaka bagi sesama. Kemudian yang terakhir adalah bahwa orang yang takut akan Tuhan itu benci kepada mulut yang berisi tipu muslihat, anti kebohongan. Orang yang anti fitnah, tidak mau fitnah, anti sumpah serapah, kata-kata kotor yang menyakitkan, kata-kata kotor, kata-kata hinaan yang membuat orang kehilangan percaya diri, yang membuat orang kehilangan optimisme dan menjadi sangat pesimis. Itu kata-kata yang merusak mentalitas seseorang. Mulutnya jahat dan mengabaikan orang lain. Dan semuanya ini tercermin dalam teks ayat kita. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang mencerminkan hidup benar,
yang pedulikan sesama dengan kasih dan perhatian. Orang yang menjaga mulutnya dari ucapan-ucapan yang merusak sesama. Semoga kita menjadi umat yang takut akan Tuhan, yang hidup kita, tutur kata kita, laku kita, sikap kita menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa Surgawi. Kami dinasihati untuk menjadi orang yang takut akan Tuhan, yang mencerminkan hidup dan laku mulia. Tolong kami sebagai manusia supaya kami juga bisa hidup berinteraksi, penuh kasih, menjauhi kejahatan, menjauhi kecongkaan, kesombongan, arogansi, dan hidup yang diwarnai dengan mulut dan kata-kata yang manis, yang membangun, yang memotivasi kepada kebenaran. Berkatilah kami hari ini Tuhan. Berkatilah gerejamu, berkatilah negeri kami Indonesia dalam segala situasi yang ada. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih. Amin. Selamat pagi.